Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Bapak atas waktunya. Perkenalkan kami dari mahasiswa pendidikan biologi Fakultas Keguruan dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kedatangan kami ke sini bermaksud untuk melaksanakan kegiatan PLP 1 dengan sesi tanya jawab atau wawancara. Mungkin langsung saja saya akan memulai pertanyaan yang pertama. Saya ingin menanyakan seputar culture sekolah gitu, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah SMA ini gitu. Apa saja sih budaya atau culture yang menjadi ciri khas dari SMA 98 ini, Pak? Ya, terima kasih. Culture atau kebiasaan ya. Pada saat sebelum COVID di SMA 98 itu mengutamakan etika ya, mengutamakan etika baru ke prestasi. Nah, maka kami seperti biasa itu melakukan yang disebut dengan S3 atau sekolah lain bisa S5 ya, salam, senyum, dan sapa. Nah, secara terjadwal sesuai dengan hari MGMP, guru diwajibkan untuk menjemput siswa ya, menjemput itu dalam arti salaman ya, hormat pada guru-guru sebagai wakil guru pada hari itu. Kalau hari Senin berarti MGMP hari Senin, hari Selasa juga demikian. Kalau kepala sekolah hampir tiap hari menjemput anak-anak ya. Kalau KTU itu sehari saja. Artinya ini punya tujuan apa? Agar semua anak yang sejumlah, kalau sekarang ini 1038 ya, kalau kemarin kan 1004 ya, itu bisa mengenal semua bapak dan ibu guru, baik itu yang mengajar maupun yang tidak mengajar ya. Sehingga paling tidak itu kita bisa menggali dari permasalahan siapkah anak itu untuk belajar pada hari ini ya, itu pertama ya. Yang kedua juga membiasakan anak-anak itu hormat pada yang tua, dalam hal ini adalah bapak dan ibu guru. Nah, setelah itu ya, kita tepat jam 6.30 itu melakukan kajian agama ya. Dalam ini kalau yang muslim itu membaca Al-Quran dipandu dari sini, sementara yang Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha itu di tempatnya masing-masing ya selama 30 menit. Nah, kemudian kalau siang juga diusahakan sholat berjamaah. Kemudian pada hari-hari tertentu, hari-hari besar agama ya, kita melakukan peringatan ya, dengan mendatangkan narasumber atau kiai atau ustadz dan lain-lain. Sementara yang Kristen juga atau yang lain juga melakukan kegiatan sama, itu di dalam ya. Kalau yang di luar agama ya, kita membiasakan anak-anak itu untuk berdisiplin masalah melakukan upacara ya. Upacara kita cukup ketat ya, pelanggar tata tertib juga harus langsung ditindak di saat itu juga ya. Kadang-kala kita juga melakukan operasi seragam dan lain-lain ya. Itu kebiasaan kita hari Senin. Hari Jumat itu ganti-ganti ya. Sekali kita melakukan kajian agama di lapangan secara keseluruhan, sekitar 900 siswa yang muslim, sementara yang Kristen, Katolik di tempat yang berbeda, yaitu seharian ya. Kemudian kalau hari Jumat yang kedua misalnya ya, itu kita melakukan senam bersama. Selanjutnya kami akan menanyakan mengenai struktur organisasi dan tata kerja. Untuk struktur organisasi, apakah sudah sesuai dengan aturan dari Kemendikbud? Kalau struktur organisasi sudah sesuai. Struktur organisasi yang ada di atas itu ya, di atas kalian itu sudah sesuai dengan aturan dari Kemendikbud. Dan pemilihan dari wakil-wakil pun itu sudah sesuai dengan aturan dari Permendikbud, di mana wakil itu dipilih oleh guru ya, dipilih oleh guru. Ya, apakah di SMA 98 terjadi pemisahan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler? Ya, jelas terpisah ya. Kalau ekstrakurikuler itu kan yang menangani, ekstrakurikuler pun itu dibagi dua macam ya. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Kalau yang wajib itu sesuai dengan Permendikbud adalah pramuka. Jadi siswa itu wajib menjadi anggota pramuka. Bahkan itu menjadi persyaratan untuk menaikkan kelas maupun kelulusan. Di mana anak itu
untuk naik kelas atau lulus harus mendapatkan nilai pramuka minimum B. Ya minimum ya. A boleh, C nggak lulus, nggak naik. Nah, itu yang kurikuler wajib, ekskur wajib ya. Iya. Ada yang non wajib, itu boleh diikuti boleh enggak, dan pilihannya diusahakan jangan banyak-banyak ya. Di sini yang menonjol adalah hoki. Oh, ekskul hoki. Hoki ya, hoki itu hampir setiap saat itu kita menjadi juara nasional. Ya untuk hoki ya. Dan kalau ya jelas ya berbeda antara intrakurikuler tadi, kita harus pisahkan gitu. Satu siswa itu biasanya berapa ekskul Pak diperbolehkan? Disarankan itu maksimal 2. Jadi selain pramuka wajib, itu ada satu lagi pilihan. Terus Pak, kalau misalkan siswa itu memperoleh juara, itu bagaimana apresiasi sekolah terhadap siswa? Apresiasi sekolah kita berikan pengumuman ya. Sama dengan anak ini ya, itu yang kalian lihat itu ada Olimpiade. fotonya ya. Iya. Itu kan juara Asia Pasifik ya Bu ya. Juara Asia Pasifik itu kita selain diumumkan lewat upacara, kemudian penyerahan piagamnya atau apa ya, kita masih berikan juga apresiasi seperti itu, dan itu ganti-ganti biasanya ya. Nanti kalau ada yang juara lagi, ini udah kelamaan, akan kita turunkan, diganti lagi yang lain. Kemudian dari pihak sekolah ya, kalau anak-anak yang aktif organisasi ya, pada saat lulus itu nanti kita berikan juga semacam piagam penghargaan dari sekolah sebagai ketua OSIS, sebagai apa gitu ya. Karena itu ternyata itu cukup potensial ya untuk pendorong atau motivasi mereka masuk perguruan tinggi. Berarti kalau untuk kegiatan-kegiatan dari OSIS sendiri ini kan banyak sekali ya Pak biasanya. Itu udah koordinasi nggak sih antara kepala sekolah, wakil sama anak OSISnya? Semua kegiatan harus ada atau berada di protapnya. Makasih atas waktunya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi pembiasaan positif juga ada kan Bu, untuk terkait taman itu sendiri. Pembiasaan apa? Pembiasaan positif. Oh, Nah kan untuk terkait taman itu sendiri kan bagus banget ya Bu. Apakah itu pernah mengajak siswa untuk mengelola taman? Kerja bakti gitu ya. Iya. Kalau siswa itu kita punya yang namanya Jumat. Kalau di dalam sih enggak ya, tapi kita di luar. Di luar, di lingkungan sekolah. Itu yang sekarang ini, yang kemarinnya itu kalau ada Jumat sehat itu, kalau enggak ya tadi kan Bapak bilang ya, ada yang keluar, ada yang senam. Gitu kan tadi Bapak bilang, tapi bisa saja itu kerja bakti di sekitaran ini, nggak jauh-jauh lingkungan luar sekolah. Nah yang kemarin kan ada yang Gubernur DKI minta setiap sekolah itu sanksi Vera. Nah itu kita melibatkan siswa. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang peraturan tata tertib di kelas. Bagaimana Bu tata tertib di sekolah? Kalau tata tertib di sekolah di kelas itu udah termasuk tata tertib secara umum ya. Iya. Jadi begitu kita itu dia masuk siswa 98, dia akan disodori tata tertib. Dia harus baca, dia harus pahami, lalu dia menulis tanda tangan. Ya kan, biasanya tuh pada saat PPDB itu pasti diminta itu. Dia tanda tangan di atas materai bahwa dia bersedia kalau melanggar itu akan dikenai sanksi. Jadi begitu dia masuk dia harus patuhi semua itu. Begitu juga tata tertib di kelas itu sudah termasuk di dalamnya. Iya. Jadi kita punya tata tertib itu sudah mengatur, misalnya berteriak ribut dengan guru, ribut dengan teman, merusak fasilitas sekolah yang ada di dalam kelas, itu sudah ada poin-poinnya gitu. Jadi yang diharapkan sih memang siswa begitu masuk ke kelas ya dia bisa tertib, tidak sama-sama menjaga lingkungan kelasnya supaya bisa belajar dengan nyaman gitu. Sampai guru datang silih berganti. Kalau kinerja guru kita itu sendiri itu sudah terjadwal ya Bu? Ya, kita punya dari Senin sampai Jumat kita punya jadwal guru-guru piket. Ya, itu satu hari ada 3. Karena kita kan punya 3 lantai. iya, per lantai jadi ada. Enggak, 1, 2, 3 gitu loh. Jadi kadang ada satu guru dia tanggung jawabnya lantai 3. Oh, ada tanggung jawab. Satu guru tanggung jawabnya lantai 2.
peran guru sendiri dalam kegiatan-kegiatan rutin itu bagaimana? Kayak Gimana? upacara, peran dari gurunya gitu, kontribusinya seperti apa gimana? Yang penting dikasih tahu. Makanya kalau besok misalnya ada apa gitu ya, kegiatan apa, ya kita biasanya nge-share di grup WA bahwa besok ada kegiatan-kegiatan ini, tolong dihadiri, dimohon kehadirannya, ditunggu partisipasinya. Dibilang partisipasi ya alhamdulillah sih 80% 90% ya. Gitu. Kalau untuk kegiatan kayak belajar praktikum kan biologi ini kan identik dengan praktikum, itu apakah labnya semua sudah memadai atau Alhamdulillah. bagaimana kegiatan Alhamdulillah. praktikum? Alhamdulillah dengan sistem yang sekarang ini, apalagi dengan adanya RKAS, kita bisa membuat anggaran untuk lab. Ibu, kembali ke tata tertib. Misalkan ada siswa yang melanggar tata tertib tersebut, apa yang dilakukan? Sanksi yang dilakukan oleh guru? Ada tahapannya. Ya, yang pertama kalau dia bermasalah dengan guru mata pelajaran, biasanya berurusan dulu dengan guru mata pelajaran. Biasanya ditegur. Yang kedua, kalau memang sudah guru mapel itu tidak bisa, dia akan mengadu ke wali kelas, melaporkan. Nah, wali kelas akan memanggil. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau wali kelas tidak mampu, wali kelas akan kerjasama dengan guru BK. Kalau kemudian wali kelas guru BK tidak mampu lagi, ya itu baru lari ke kesiswaan. Nah, kalau kesiswaan dilakukan itu ada beberapa tahapan, bikin surat pernyataan, ya kan, sebelum pernyataan lagi sampai 3 kali kalau nggak salah surat pernyataan, baru nanti pakai materai, surat pernyataannya pakai materai. Terus ada tahapannya berapa kali lagi, baru sampai kemudian nanti ada skorsing. Ada skorsingnya juga ada tahapannya lagi, barulah rapat pleno dewan guru untuk mengeluarkan. Kalau memang tidak ada perubahan ya, gitu loh. Kalau memang tidak ada perubahan, jadi semuanya tetap ada poin-poinnya. Nah, itu kalau yang besar ya. Kalau yang kecil-kecil misalnya tidak menggunakan itu ada poin, misalnya 5 poin. Pakai poin-poinan. Pakai poin. Kalau 100 poin berarti itu udah melanggarnya udah banyak gitu. Per tahun ya, nanti naik kelas 11 hapus lagi. Untuk eskul sendiri dan untuk eskul, saya menjelasin satu-satu kali ya. Untuk eskul sendiri itu biasanya pencatatannya kita itu setiap bulan. Jadi setiap bulan itu bukan setiap bulan, setiap minggu. Setiap minggu dan dilaporkannya kepada kami itu setiap bulannya. Jadi setiap minggu itu para ketua eskul masing-masing eskul itu akan pertama dari absen setiap latihannya, dan itu habis itu ada foto-foto latihannya dan latihan apa aja, mau latihan rutin ataupun ada kegiatan di luar, di lomba-lomba atau apapun itu yang memerlukan izin-izin dari sekolah, itu harus ada buktinya dan kegiatannya itu berupa apa gitu. Nah, itu selalu dilaporkan kepada kami setiap bulannya. Kalau untuk prokernya sendiri, untuk prokernya sendiri itu juga tercatat dengan baik, karena setiap kita ingin merancang proker itu kan setiap tahunnya, setiap tahun atau setiap semester itu kita rancang di awal dulu. Setelah itu saat sebulan atau 2 bulan sebelum acara itu ingin dilaksanakan, sudah kita bicarakan terlebih dahulu oleh segala pihak, mau dari pihak OSIS, MPK, eskul bersangkutan, atau sampai pembina OSIS, kesiswaan, hingga kepala sekolah. Dan datanya juga tersimpan dengan baik, dan semua itu akan dilaporkan pada MPK setelah acara itu berakhir. Gitu. Untuk prestasi setiap siswa tersebut itu kan kita kan di OSIS itu kan ada di mana sekbid, di mana sesi bidang, di mana mengurus hal tersebut gitu. Nah, kalau misalkan ada perlombaan dan siswa itu tersebut memenangkan perlombaan tersebut, biasanya itu akan masuk data kita olah, terus habis itu biasanya dari kita langsung ke guru, dan biasanya juga itu tercatat bukan hanya dari OSIS-nya, tapi di rapor masing-masing siswa juga ada. Gitu. Jadi ada nilai tersendiri
jika siswa tersebut memenangkan sebuah kejuaraan atau aktif di dalam sebuah eskul gitu. Yang paling berkesan menurut saya sih lingkungannya ya, karena bukan suatu acara atau ini tapi benar-benar lingkungannya, karena lingkungannya benar-benar kita tuh dari siswa dan semua pihak tuh benar-benar ramah banget. Jadi yang terbuka itu bukan cuma siswanya, tapi guru-gurunya, jaga kantinnya, dan seluruh staff-staff dan warga sekolah itu benar-benar terbuka banget. Jadi kedekatan siswa dan warga sekolah itu benar-benar dekat banget. Jadi saat saya keluar tuh yang paling kangenin ya suasana di sekolahnya gitu loh. Orang-orangnya benar-benar ramah banget gitu.